Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1767 menyerang nadi ketujuh. Thomaskin agak canggung kaki dan tangannya, meskipun tidak ada orang lain di sini. Dia masih agak berhati-hati, lagi pula, ada jarak antara pria dan wanita, dan ingin Thomaskin membuka meridian Cerisie sedikit demi sedikit dengan telapak tangannya, bisa dibayangkan kesulitannya. Cerisie tidak bisa mencerna aura itu sendiri, jadi Thomaskin hanya bisa mencernanya untuknya. Meski berada di bawah Gunung Kunlun, langit sangat dingin membekukan. Namun bagaimanapun aura dalam tubuh Cerisie dan Thomaskin terlalu penuh, sehingga mereka sama sekali tidak takut dengan hawa dingin yang parah. Ketika Thomaskin melepas kemeja Cerisie, seluruh dirinya menjadi sangat tegang. Sosok ini terlalu sempurna, yang membuatnya tak terbayangkan, dan tidak ada lemak di tubuhnya, yang semuanya adalah garis otot, tetapi tidak merusak kecantikan wanita yang lembut dan seksi. Tubuh seputih salju, seperti karya seni indah ciptaan Tuhan, membuat nafsu orang bergejolak. Tubuh yang sempurna itu membuat Thomaskin terpana sesaat, ini pasti pemandangan terindah di Gunung Kunlun. Tetapi Thomaskin buru-buru menutup matanya, jangan melihat atau mendengarkan yang tidak pantas. Dia seorang dokter, dan memiliki kasih seperti orang tua adalah prinsipnya. Bagaimana dia bisa bingung karena pasiennya bertubuh seksi? Tidak, jelas tidak boleh. Thomaskin dengan hati-hati menekan tangannya di bawah perut bagian bawah Cerisie, yaitu di atas pusat energi, dan mulai menyalurkan aura di tubuhnya. Hanya ketika semua energi spiritual sepenuhnya tersalurkan dan tubuhnya terintegrasi dengan sempurna, dia dapat benar-benar menerobos belenggu di dalam tubuh. Thomaskin terus menarik napas dalam-dalam, bagaimana dia bisa menahan diri. Dia terlalu seksi, terlalu menggoda. Seandainya bukan karena Thomaskin terus-menerus menekan keinginan tubuhnya, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dari awal. Kadang-kadang tidak bisa. Menyalahkan pria melakukan kejahatan, pria benar-benar tidak sanggup menolak yang namanya wanita. Thomaskin tetap menahan godaan fisik Cerisie, karena dia harus membantu Cerisie secepat mungkin untuk menghilangkan aura di dalamnya, untuk memastikan bahwa tubuhnya benar-benar berubah total. Titik akupuntur dan saraf nadi di tubuh manusia sangat rumit. Thomaskin telah menyentuh hampir setiap sudut tubuh Cerisie, tetapi dia tentu saja karena berusaha menyembuhkan penyakitnya, bukan kekonyolan. Jika melakukan kesalahan, mungkin akan kehilangan semua upaya sebelumnya. Selama 1 jam penuh, Thomaskin dalam keadaan tegang, berkeringat deras, dan akhirnya seluruh aura di tubuh Cerisie terkuras habis. Karena itu juga, ternyata kekuatan Cerisie pun ikut meningkat. Di bawah bimbingan Thomaskin, tanpa disadari ternyata Cerisie telah terbuka 3 saraf nadi, ditambah yang sebelumnya, kini dianggap sebagai master 4 nadi. Bahkan Thomaskin tidak bisa menahan perasaan penuh emosi. Lotus darah gunung es ini benar-benar menakutkan, bisa memiliki kekuatan seperti itu. Cerisie hanya makan setengahnya, dan tubuh mendapat banyak manfaat. Tentu saja, semua berkat Thomaskin, jika bukan karena dia, tubuh Cerisie akan hancur. Berkeringat banyak, Thomaskin dengan hati-hati memakaikan baju pada Cerisie lagi dan duduk di tanah. Cerisie telah berhasil menerobos, namun dia sendiri belum berhasil menerobos. Sekarang saatnya untuk menerobos saraf nadi yang ketujuh. Hanya dengan menjadi master 7 nadi, kekuatannya akan naik ke level berikutnya. Thomaskin tidak memiliki gangguan di hatinya, matanya sangat serius, lotus darah gunung es sangat kuat, jadi sangat penting baginya untuk menerobos nadi kali ini. Kali ini adalah berkah tersembunyi di balik malapetaka. Sudut mulut Thomaskin sedikit terangkat, matanya membara, aura di tubuhnya mengalir lagi. Sekarang semuanya siap, hanya butuh kondisi saja. Nadi ketujuh, sekarang,
diterobosi. Mata Thomaskin tajam, dan dia mulai mendesak pusat energi Qi Hai dengan seluruh kekuatannya, membiarkan aura di tubuhnya terus mempengaruhi nadi ketujuh. Selama nadi ketujuh dibuka, kekuatan Thomaskin akan meningkat pesat. Bab 1768 akhirnya terobos. Thomaskin telah mencapai kekuatan nadi ke-6, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya hampir mencapai puncak Liga Harimau, dan bahkan Master di bagian bawah Liga Naga juga bisa ditandinginya. Saat dia bermain melawan Jackson Xi, dapat melihat petunjuknya. Meskipun Thomaskin tahu dia 30% lebih baik dari Jackson Xi, Thomaskin masih tidak berani sembarangan menghadapi pendekar Liga Naga, karena tidak tahu betapa kuatnya mereka. Bagaimanapun, Will yang berdiri di puncak Liga Naga bukanlah orang yang bisa dia lawan. Setelah melalui banyak pertempuran besar kali ini, kekuatan Thomaskin telah membuat kemajuan besar, dan dia telah menelan setengah lotus darah gunung es. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatannya pasti akan meningkat dengan cepat. Penembusan nadi ketujuh tidak iain hanya masalah waktu. Setelah Cherry Xie tidak bermasalah sama sekali, Thomaskin akhirnya mulai bersiap untuk menerobos nadinya. Baginya, selama dia menerobos nadi, kekuatannya pasti akan naik ke level berikutnya. Ketika saat itu tiba, dia akan lebih percaya diri. Thomaskin sangat berhati-hati, karena setiap terobosan saraf nadi sangat penting, tak terkecuali nadi Ren dan nadi Du. Kedua saraf nadi ini disebut juga nadi tulang ekor naga. Begitu kedua nadi ini terterobos, terobosan terakhir kekuatan adalah transformasi kualitatif. Master 7 atau 8 nadi Master tidak pernah berani dibayangkan oleh Thomaskin. Pada awalnya, dia telah mendengar gurunya berkata bahwa sekali dia menerobos Master 6 nadi, dia akan melampaui konsep manusia biasa. Jadi pada saat ini, dia bahkan lebih bersemangat. Satu-satunya hal yang mengecewakan Thomaskin adalah gurunya mungkin tidak akan pernah melihat peningkatannya sebesar ini. Guru, di mana kamu? Apakah benar-benar telah meninggalkan dunia? Thomaskin bergumam, keinginan terbesarnya adalah dapat belajar dari gurunya, tidak tahu tingkat kekuatan guru saat ini yang telah dicapai. Namun masalah paling penting saat ini adalah harus melakukan terobosan secepatnya. Saluran ketujuh sangat penting. Master 7 nadi dan Master 6 nadi adalah perubahan yang sangat besar. Dia menebak bahwa Will yang merupakan nomor 1 dalam Liga Naga telah menembus nadi ketujuh, dan kemungkinan besar dia akan menjadi seorang ahli denyut nadi, meskipun dia tidak yakin. Tetapi Thomaskin tahu betul bahwa dia tidak mungkin Master 6 nadi, jika tidak, dia tidak akan pernah merasakan penindasan seperti itu. Mari kita mulai. Nadi ketujuh, aku datang. Thomaskin mendengus dan mulai memutar pusat energi Qi Hai, dan dengan cepat mengenai saraf nadi. Berkali-kali aliran darah di tubuhnya menjadi semakin cepat, dan perubahan antara saraf nadi menjadi semakin besar. Nadi Ren dan nadi Du pada awalnya terhalang, sehingga dia harus menerobos saluran ketujuh pada saat-saat genting, agar peredaran darah dalam tubuhnya termasuk peredaran energi menjadi alami dan tidak ada hambatan. Itulah yaitu manfaat terbesar dari nadi ketujuh. Jika vitalitas energi murni dalam tubuh dapat bersirkulasi tanpa batas, maka pusat energi Qi Hai akan mampu memberikan vitalitas yang lebih sejati, sehingga kekuatan, kecepatan, dan koordinasi tubuhnya, termasuk saat bertempur, akan sangat meningkat. Setiap kali menerobos nadi, itu adalah perubahan yang cukup besar. Setelah lebih dari 1 jam bergumul, akhirnya Thomaskin merasa nadi ketujuh telah mengendur. Saat ini dia harus bekerja keras, hanya dengan cara inilah bisa dijamin sukses. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Thomaskin menjadi semakin kuat. Saraf nadi Ren di tubuhnya akhirnya pecah, dan terus melebar. Kali ini, Thomaskin merasa saraf nadi semakin lama semakin halus dan semakin nyaman. Perasaan ini sangat kuat, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dunia di depan matanya menjadi lebih jernih dan lebih jelas. Akhirnya berhasil menerobos, akhirnya aku berhasil menerobos, hahaha.
Thomaskin tertawa, matanya panas, tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa Cerisie menamparkan wajahnya. Vlog bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.